Silaturahmi adalah salah satu amalan umat muslim untuk menyambut tali persaudaraan dan dapat dilakukan kapan saja. Namun amalan ini menjadi salah satu agenda utama saat momen Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Apakah Anda salah satu orang yang memiliki sifat antisosial atau enggan bercengkrama dengan keluarga besar? Banyak rumor yang mengatakan minim bersosialisasi dapat menyebabkan depresi. Padahal ya pemirsa, silaturahmi itu banyak manfaatnya bagi kesehatan jiwa loh. Apa saja ya? Ini dia pemaparannya. Meminimalisir rasa stres dan cemas. Sebagian dari kita mungkin saat ini mengalami banyak masalah secara bertubi-tubi dalam kehidupan. Nah, bersosialisasi dan bersilaturahmi dengan keluarga atau teman dekat ternyata dapat meringankan beban serta mengurangi rasa stres itu sendiri loh pemirsa. Silaturahmi sebagai pemecah masalah. Masalah dalam hidup terkadang sulit untuk dipecahkan. Nah, silaturahmi bisa menjadi cara untuk mendapatkan pencerahan. Bukan tidak mungkin obrolan Anda dengan sanak saudara akan menjadi pemecah masalah Anda loh pemirsa. Memperpanjang umur merupakan salah satu manfaat silaturahmi untuk kesehatan jiwa. Dikatakan para ahli mereka yang banyak bersosialisasi cenderung berumur lebih panjang dibandingkan mereka yang menutup diri. Meningkatkan sistem imun, interaksi sosial memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan sistem imun Anda. Banyak-banyaklah bersosialisasi agar sistem kekebalan tubuh Anda lebih kuat. Manfaat silaturahmi berikutnya adalah silaturahmi bisa meminimalisir risiko terjadinya demensia. Menurut para ahli, mereka yang sering bersilaturahmi dan aktif secara sosial memiliki daya ingat serta kemampuan kognitif yang lebih baik hingga bisa mengurangi risiko terkenanya demensia dalam jangka panjang. Kebaikan dan manfaat terakhir dari silaturahmi adalah bagi kesehatan mental kita ya pemirsa. Dari mengurangi depresi, stres, serta kecemasan akan suatu masalah, silaturahmi memang baik untuk kesehatan jiwa. Nah pemirsa, hidup sehat, rajin-rajinlah melakukan silaturahmi dengan keluarga, kerabat, sahabat, dan sekitar kita. Agar kesehatan jiwa kita tetap terjaga. Ya, terima kasih masih bersama kami di Hidup Sehat pemirsa, dan tadi kita telah membahas manfaat silaturahmi halal bihalal untuk kesehatan jiwa kita. Ini ada fakta mitos berikutnya untuk Dokter Argo ya dokter. Nah, gangguan mental ini katanya memicu tindak kekerasan. Ini fakta atau mitos dok? Ya, jadi mungkin antara fakta dan mitos bisa kita lihat lebih jauh ya gitu. Karena sebenarnya perilaku kekerasan itu lebih banyak dilakukan oleh orang yang bukan memiliki gangguan jiwa. Tetapi orang yang memiliki gangguan jiwa juga memiliki resiko untuk peningkatan munculnya suatu perilaku kekerasan gitu ya. Dan kita harus lihat lebih jauh. Misalnya ada suatu gangguan jiwa yang disebabkan karena penyalahgunaan zat gitu ya. Itu terjadi yang kita sebut gangguan mental perilaku. Orangnya habis minum alkohol, habis pakai narkoba, itu membuat dia tidak terkontrol emosinya dan bisa muncul perilaku kekerasan. Atau ada juga suatu gangguan jiwa yang kita sebut skizofrenia. Nah, itu suatu gangguan yang ditandai dengan gangguan dalam menilai realitas. Jadi ada halusinasi. Nah, kadang-kadang ada halusinasi suara yang menyuruh dia untuk melakukan hal-hal yang berbau kekerasan gitu. Jadi tergantung dari gejalanya. Atau ada juga misalnya dia mengalami waham atau delusi. Dia merasa ada orang-orang yang ingin menyerang dia, mengganggu dia, sehingga dia harus agresif untuk melawan mereka. Pada orang dengan gangguan bipolar misalnya, itu mood yang swing, naik turun gitu ya, irritable, juga seringkali memicu munculnya perilaku kekerasan. Jadi kita harus melihat kasus per kasus dari gangguan jiwa ini. Tetapi secara penelitian, lebih banyak sebenarnya orang yang bukan gangguan jiwa yang melakukan perilaku kekerasan. Justru malah itu ya. Nah, tapi dokter, orang dengan gangguan jiwa itu boleh bekerja nggak sih dok dan masuk ke dunia pekerjaan gitu? Oh ya, jadi gangguan jiwa itu sebenarnya adalah gangguan medis gitu ya. Kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi ketika seseorang mengalami gangguan jiwa, maka dia akan datang ke profesional kesehatan jiwa untuk mendapatkan assessment dan juga terapi. Nah, terapi untuk gangguan jiwa itu banyak jenisnya. Ada dengan psikofarmaka, obat-obatan, ada dengan psikoterapi, terapi dengan berbicara, ada juga rehabilitasi psikososial. Ketika orang gangguan jiwa itu sudah menurun fungsi sosial, fungsi kognitif,
fungsi okupasinya dia bisa dilatih kembali. Dan kami di Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor itu melakukan juga terapi-terapi seperti ini. Dan sudah sangat banyak orang dengan gangguan jiwa yang bisa bekerja kembali. Ada yang bekerja sebagai karyawan, pegawai, guru, wirausaha, jadi ojek online misalnya, punya berbagai dagangan di toko online. Itu memungkinkan sekali untuk mereka bisa bekerja karena recovery is possible untuk orang dengan gangguan jiwa. Baik, dan harus diketahui juga para pemirsa bahwa gangguan jiwa itu bukan hanya skizofren saja ya dokter ya. Bukan, Anxietas, cemas, depresi juga termasuk ke dalam gangguan jiwa. Benar, dan mungkin harus sering-sering diajak halal bihalal ya Intan ya, supaya setuju. mentalnya kuat ya. Iya betul banget. Ya, benar sekali karena dengan halal bihalal itu ya, orang dengan gangguan jiwa yang mungkin punya social anxiety gitu, yang mengurung diri saja di kamar, itu jadi punya momen mereka berkumpul dengan orang lain, keluarga, dan itu bisa meningkatkan kepercayaan diri dan harga dirinya. Baik, berarti betul ya dok ya, kalau orang dengan gangguan jiwa ini jika melakukan silaturahmi, halal bihalal, itu bisa memperbaiki kualitas hidupnya. Betul sekali, dan support system dari keluarga juga menjadi hal yang penting ya. Bagaimana orang lain tidak memberikan stigma dan diskriminasi pada orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita udah tahu gitu ada gangguan jiwa, dia berobat teratur, seringkali terlontar kata-kata yang mungkin tidak seharusnya, yang memberikan stigma dan diskriminasi. Ya, itu yang harus kita hindari. Karena masalah kesehatan jiwa ini masalah yang umum lah. Semua orang juga pernah dan bisa mengalaminya. Ya, dan kayaknya sekarang mulai saat ini udah mulai lebih banyak lagi yang aware ya dok ya. Betul dengan sekali, kesehatan mental dan juga jiwa. Tapi dokter, ini sebenarnya apa sih dok yang harus kita miliki, yang pondasi supaya lebih kuat lagi setiap individu, supaya pada akhirnya kita tidak mengalami gangguan kesehatan mental, gangguan jiwa. Ini apa nih dok? Ya, jadi kesehatan jiwa yang baik itu dimulai sejak sebenarnya dari dalam kandungan ya, gitu ya. Bagaimana seorang ibu yang sedang mengandung bayi bisa menjaga kesehatan fisik dan mentalnya, karena itu akan mempengaruhi janin yang sedang dikandungnya. Demikian juga pola parenting, pola asuh orang tua, itu juga menjadi krusial di saat ini gitu ya. Sekarang generasi anak-anak sekarang kan generasi Z atau sekarang bahkan generasi Alpha gitu ya. Jadi orang tua itu perlu punya suatu pola asuh yang sesuai, yang bisa membuat anaknya bertumbuh berkembang lebih baik. Demikian juga dengan nutrisi, pendidikan, dan setiap anak perlu juga punya life skill atau keterampilan hidup. Bagaimana bisa melakukan manajemen stres dengan baik, resolusi konflik, bagaimana menghadapi tekanan dari teman sebaya misalnya, dan bagaimana mencari pertolongan dengan segera ketika dia merasakan ada suatu kondisi stres ataupun ada suatu masalah kejiwaan yang dialaminya. Baik, jadi untuk memperkuat mental ini dimulai dari semasa bayi kecil ya dokter ya. Betul sekali dokter Sasa. Baik, nah dokter, ini di momen lebaran ini apalagi sih dok tips untuk pemirsa agar dapat meningkatkan kesehatan jiwa kita? Ya, yang pertama tipsnya adalah menjaga kesehatan fisik kita dengan pola hidup sehat ya. Karena kesehatan fisik dan kesehatan jiwa itu sangat berhubungan banget. Makan makanan yang bernutrisi dan alami. Hindari yang sifatnya terlalu banyak pengawet, penyedap, atau makanan instan. Berolahraga teratur merupakan sistem proteksi juga untuk kesehatan jiwa kita. Karena kalau exercise, olahraga minimal 30 menit sehari aja, itu akan meningkatkan endorfin di otak kita. Dan itu bagus banget untuk kesehatan jiwa kita. Dan jurnal terbaru bulan Maret kemarin juga menunjukkan bahwa ternyata olahraga itu setaraf dengan obat antidepresi gitu ya. Kalau dilakukan memang secara teratur gitu, dan itu secara alami. Memiliki pola tidur yang cukup 6-8 jam, kuantitas dan kualitasnya yang baik juga akan sangat bagus, dan minimalkan screen time ya, karena screen time juga yang terlalu berlebihan bikin saraf otak kita kelelahan. Dan yang terakhir adalah manajemen stres. Jadi munculnya rasa cemas, khawatir, gelisah, sedih dalam satu waktu kehidupan kita boleh-boleh aja kok. It's okay to not be okay. Yang penting jangan berlebihan dan jangan berkepanjangan. Miliki berbagai teknik manajemen stres untuk mengelola, meregulasi emosi dan perasaan yang gak enak yang sedang kita rasakan pada saat itu.
Baik, luar biasa sekali, sangat jelas ya Intan. Jelas banget itu dia. Manajemen stres itu penting. Kadang-kadang kita tuh malah justru nggak bisa menerima bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Justru sebenarnya kalau kita lagi nggak baik-baik saja, cara terbaik adalah menerima dulu ya dokter ya. Setuju banget Intan. Validasi itu penting banget. Validasi penting. Terima kasih banyak dokter. Terima Intan, kasih dokter Sasa. Ternyata ya halal bihalal itu banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan kita ya. Iya betul sekali, dan untuk tetap menjaga tubuh kita tetap jadi sehat, jangan lupa salah satunya Intan dengan tonton Hidup Sehat dari mulai hari Senin sampai hari Jumat pukul 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Ya, saya Intan Salmadina. Saya Dr. Sabrina, Indonesia Hidup Sehat.